tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup ini. Dan kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Kami rasakan bagikan umat Israel tetap dalam pemeliharaan. Tulah demi tulah datang, tapi mereka terhindar karena mereka ada di Goshen. Demikian juga kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu ada di Goshen. Semua karena kasih Tuhan. Dan kami naikkan pujian dan penyembahan. Dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, dan melembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 25 sekarang maksud kami. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 25. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkan Yesus. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringat murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem sama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Mereka telah melihat tanda-tanda yang dilakukannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kita perhatikan satu mutiara yang indah pagi ini, yang satu koreksi dalam hidup kita. Dikatakan pada ayat yang ke-24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri Yesus kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Kepercayaan itu suatu nilai yang sangat tinggi. Orang dalam dunia bisnis modalnya hanya kepercayaan. Dalam bidang apapun percayaan itu penting. Ketika kita percaya orang masuk rumah kita akan curiga dan kita hati-hati. Tapi kalau kita percaya, kita silahkan mereka ada tinggal dalam rumah kita. Dan juga melayani Tuhan itu suatu kehormatan atau kepercayaan. Jadi kalau saudara dipercayakan Tuhan untuk melayani, itu satu kehormatan, satu kepercayaan besar. Jangan main-main dengan kepercayaan Tuhan berikan. Kalau saudara kerja, kenapa dipercaya oleh pimpinan? Intinya kepercayaan. Kepercayaan sangat besar, sangat tinggi. Apa ibu dia bisnis, orang bekerja, orang dagang, semua modal hanya kepercayaan. Jangan kepercayaan Tuhan berikan jadi hilang. Kenapa? Karena kebodohan manusia.
Tapi kalau dia perhatikan dengan baik kepercayaan itu, dia pasti hati-hati. Hati-hati. Kepercayaan itu penting dan sangat penting dan sangat penting dan sangat penting. Jangan sampai orang tidak percaya pada hidup saudara. Kalau dia tidak percaya, pasti yang ada kecurigaan, curiga. Tapi kalau dia percaya, saudara bebas. Ya. Anak juga kepercayaan. Banyak orang minta anak, dapat dari percaya. Harta juga kepercayaan. Harta juga percaya. Minta berkat Tuhan, dapat dipercaya. Ternyata setelah diberkati, hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ada orang yang semakin kaya, semakin diberkati karena dapat dipercaya. Camkan baik-baik. Harta suatu kepercayaan, anak suatu pelayan dalam bidang apapun saya. Kalau saya minta harta, dapat gak dipercaya? Kalau dapat dipercaya, saudara gunakan semuanya harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari dia, untuk dia, dan untuk kemuliaan dia. Roma 11 ayat 36. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik makan minum, semua untuk kemuliaan Tuhan. Banyak kali harta dilakukan hal yang tidak baik. Ingat kejatuhan dari Salomo. Ada harta yang banyak, ya, gelasnya di emas, justru dia jatuh dalam dosa. Banyak kali Tuhan tidak izinkan. Karena apa? Supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Maka firman Tuhan kata, berpadalah dengan apa yang ada. Amin. Benar Bapa di surga, suatu nilai tambah kalau kita akan dipercayakan oleh Engkau. Kalau kau percayakan juga dalam hidup ini, kepercayaan ini sangat besar, dan kami memperhatikan kepercayaan dengan baik Tuhan. Maka sucikan hati dan pikiran kami sampai anak kami. Baik kami berjalan hari ini, kami bekerja, tidak hanya dipercaya oleh pimpinan, kami menghargai percaya pimpinan pada diri kami. Baik kami boleh berkenan kepada pimpinan kami Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka jasa depan, pelihara keluarga, hikmat yang dari surga, dalam tugas-tugas yang taruh dalam pundak mereka Tuhan. Apa yang jadi kebutuhan mereka cukupkan. Nah, peristiwa mereka hanya berjuang melawan virus corona. Kami bersyukur sudah pandemi mendekati endemi Tuhan. Biarlah berjalan dengan sempurna, sebab Engkau cinta tanah Indonesia, dan ekonomi kami tetap kuat karena Engkau cinta juga tanah Indonesia. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.